Hai sahabat Disco, bertemu lagi dengan Coach Lala di sini dalam program Coach Lala and Friends hanya di Disco Podcast. Nah, untuk merayakan ulang tahun yang ke something. Jadi saya ingin menambahkan satu segmen nih di dalam program kita yang Coach Lala and Friends ini, yaitu segmen spesial. Ini tidak ada bintang tamu, jadi hanya saya. Jadi segmen spesialnya itu Coach Lola Special. Jadi nanti segmen ini akan ada, mudah-mudahan berkala ya gitu. Ini tidak ada hubungannya dengan perkembangan diri, dengan topik-topik anak muda, tapi ini lebih kepada pengalaman saya sewaktu muda. Nah, masih muda juga sih ya, ada kata-kata mudanya. Ya, meskipun sekarang juga masih muda sih. Oke, jadi di setiap episode saya akan membicarakan mengenai negara yang pernah saya kunjungi. Nah, seru kan ya? Ya, memang saya belum mengunjungi semua negara yang ada di dunia ya. Totalnya sih kemarin dihitung-hitung ada 21, tapi kalau benua sih sudah semua alhamdulillah. Jadi untuk segmen spesial ini adalah segmen spesial negara. Jadi pengalaman saya ketika saya menginjak negara tersebut. Begitu ya sahabat Disco. Oke, pada episode sekarang nih, segmen baru ini, jadi episode-nya akan diawali dengan negara Rusia. Pasti udah tahu kenapa ya saya memilih negara Rusia, karena itu adalah negara home country kedua ya, karena saya pernah tinggal di sana selama 3 tahun. Makanya kita akan membicarakan mengenai negara Rusia. Bagi yang bertanya-tanya, kenapa Kak bisa tinggal di sana 3 tahun? Karena saya kuliah dulu di sana, ngambil S2 gitu ya. Jadi 3 tahun. Kenapa 3 tahun Kak S2-nya? Karena 1 tahunnya adalah belajar bahasa Rusia. Meskipun saya kuliahnya akhirnya adalah bahasa Inggris, tapi bahasa Rusia itu harus tetap saya ikutin di sana kuliahnya. Oke, mari kita mulai. Rusia. Oke, sepertinya teman-teman di sini pasti nggak asing dong ya sama Rusia ya, apalagi dengan kemarin ada perang nih antara Ukraine dan Rusia gitu ya. Dan yang bagi ngefollow saya di Instagram juga pasti sering banget tuh saya ngepost tentang Rusia, saya ketemu dengan dubes Rusia, itu saya udah sering banget lah gitu ya. Rusia itu adalah negara terbesar dalam cakupan wilayah ya di dunia. Meskipun penduduknya nggak sebanyak atau segede cakupan wilayahnya gitu, tapi dia adalah yang terbesar dalam cakupan wilayah ya. Dan juga Rusia itu, kalau teman-teman nggak tahu di mana Rusia, nanti bisa lihat di peta ya. Itu paling ke atas di Eropa. Jadi karena saking gedenya, dia itu terbagi antara Eropa dan ada bagian Asia. Dan bagian Eropanya itu Moskow, ibu kota itu udah di bagian Eropa. Nah, saya tinggal itu di Saint Petersburg, di mana itu juga bagian yang di Eropa. Itu kalau teman-teman lihat di map, itu udah dekat ke Finlandia. Jadi saya sebenarnya kalau mau ke Finlandia tinggal naik mobil aja bisa gitu ya. Dan dia termasuk kota yang dingin juga karena lumayan ke atas. Nah, saya di Rusia itu mengunjungi ya Moskow pasti ya. Moskow, Saint Petersburg adalah tempat saya tinggal, dan ada satu lagi Ruskeala namanya. Tapi itu bukan stay ya, itu hanya mengunjungi, visit tempat wisata. Nah, kita ngomongin Saint Petersburg dulu deh. Oke. Saint Petersburg adalah kota pusat budayanya Rusia. Oke, di kota inilah dulu sar-sarnya Rusia. Itu sar itu maksudnya adalah
raja ya, jadi bahasa Rusianya Tsar. Nah, Tsar-tsar Rusia tuh banyaknya tuh tinggalnya di Saint Petersburg. Jadi dulu pernah jadi ibu kota tuh pas zaman masih kerajaan gitu. Makanya kota ini tuh selalu ramai turis karena banyak peninggalan-peninggalan kerajaan, misalnya palace-nya banyak gitu ya. Banyak banget kalau palace-nya, monumen dan segala macamnya. Dan kalau Saint Petersburg ini juga adalah tempat favorit wisata nih, baik turis dalam negeri maupun turis luar negeri. Jadi kalau misalnya udah musim panas nih ya, bulan uh, Juli, Agustus, September, itu banyak banget orang ke Saint Petersburg. Bahkan di pusat kota itu ramai ya, udah nggak tahu lagi, udah kayak di Tanah Abang waktu mau Hamin 1 minggu Lebaran. Tapi nggak tahu deh sekarang masih kayak gitu nggak ya. Pokoknya ramai banget lah di pusat kota. Oke. Nah, kota ini juga merupakan kota terbesar kedua setelah Moskow dan otomatis jadi kota termahal kedua setelah Moskow. Ya, untuk mahasiswa masih bisa lah ya hidup di sana, tapi mungkin untuk bagi pekerja memang sedikit mahal gitu. Nah, kota ini dibangun langsung oleh tsarnya, raja ya tadi tsarnya. Salah satu tsar Rusia yang terkenal, namanya Peter the Great. Maksudnya dia yang bangun itu ya literally dia bangun loh teman-teman. Maksudnya tuh dia yang bikin batanya, dia ikutan, dia involve di dalam pembangunan gitu ya. Karena memang si Peter the Great ini terkenal dengan banyak pekerjaan dan dia bisa apapun, banyak sekali gitu yang bisa dia lakukan gitu. Nah, uniknya Saint Petersburg ini adalah dia terdiri dari pulau-pulau yang dipisahin sama sungai-sungai itu. Ala-ala Venice ya, kalau teman-teman pernah ke Venice, Italia, nah mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi ada laut memang di sana, ada selat gitu ya dekat, dan dia ada sungai banyak, ada pulau-pulau. Jadi terpisah dengan pulau-pulau tuh. Jadi kalau saya dulu tinggalnya di Pulau Fasil kayak gitu. Tapi dia sebenarnya satu kota, cuman hanya dipisah dengan yang sungai-sungai tadi itu gitu. Jadi ya kayak Venice lah ya, banyak air gitu. Nah, jadi banyak kanal nih yang kayak kanal, teman-teman tahu ya, sahabat disco pasti tahu ya kanal-kanal gitu ya. Yang kalau lagi musim panas nih banyak tuh kapal-kapal yang bawa turis berkeliling kota. Dan kalau winter nih, kalau musim salju ya, itu beku sebeku-bekunya sampai bisa turun loh ke kanal itu. Saya udah pernah nyobain. Bener deh, saya pernah nyobain sengaja banget buat turun ke sungai itu dan nginjak deh, berasa kayak Wira Sableng gitu. Yang bisa jalan di atas air gitu. Dan kita bisa nyebrang gitu saking bekunya itu kanal-kanalnya. Nah, kemana kapal-kapalnya saya juga nggak tahu. Di mana dia meletakkan kapalnya pada saat winter, oke? Tapi tiba-tiba pas musim panas udah ada aja banyak kapal-kapalnya yang bisa nanti teman-teman bayar untuk naik lah keliling gitu, keliling kota. Nah, kepopuleran Saint Petersburg di dunia perturisan itu bukan hanya karena kecantikan kotanya memang, tapi juga kota-kota suburbannya nih yang gak kalah cantik. Ada Petergov namanya, ada Tsarskoye Selo, Pavlovsk, dan lain-lain yang tadi saya bilang karena banyak palace ya. Dan memang si Peter the Great ini waktu itu membangun dengan niat bahwa dia ingin membangun kota tercantik di Rusia. Nah, makanya lahirlah Saint Petersburg gitu ya. Selain itu, ada hal menarik juga di Saint Petersburg, yaitu fenomena malam putih di musim panas. Jadi di musim panas itu ada yang dibilang namanya white night. Oke, malam putih. Kenapa? Kenapa malamnya putih? Karena mataharinya itu nggak tenggelam teman-teman pas musim panas. Oke, jadi kalau waktu itu saya ngerasain di sana bulan puasa. Bayangkan bulan puasa itu 18 sampai 21 jam. Oke, dan matahari itu nggak benar-benar tenggelam. Misalnya matahari itu terbit jam 2 pagi, which is itu adalah sahur waktu itu ya. Jam 2 pagi atau jam 3 pagi, nanti dia tenggelam ini itu jam 10 sampai atau jam 11 malam. Nah, nanti
tenggelamnya itu nggak benar-benar tenggelam, jadi bentukannya tuh langit tuh putih, nggak 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 malam gitu loh, gitu. Jadi makanya namanya malam putih. Nah, ada festival nih biasanya diadakan namanya Festival Ali Parusa. Yang menurut saya nih ya, festival ini adalah festival paling mewah di Saint Petersburg. Bagi yang penasaran gimana mewahnya Ali Parusa, bisa dicek aja di YouTube sih. Itu kayak bentukannya jadi ada kapal gitu di kanal itu tadi, karena kan musim panas ya. Kapalnya itu warnanya merah gitu, dia malam-malam nih acaranya, meskipun sebenarnya nggak malam gitu ya. Terus ada kembang api, pokoknya mewah lah. Ini sebenarnya perayaan anak sekolah lulus. Jadi perayaan itu sebenarnya, tapi dibikin mewah lah sama mereka. Bahkan mengalahkan kemewahannya tahun baru gitu. Nah, transportasi yang banyak dipakai adalah metro. Metro itu semacam subway ya, kereta bawah tanah. Dikarenakan banyaknya kanal-kanal dan sungai tadi itu, jadi stasiun-stasiun metro di Saint Petersburg itu dalam-dalam banget, teman-teman. Bahkan waktu saya di sana tuh ada yang dia lagi bocor tuh, karena dalam banget memang. Gitu. Dan stasiun metronya tuh bagus-bagus, sampai ada tur khusus stasiun metro gitu. Ya memang stasiun metronya nggak sebanyak di Moskow. Jadi bagus-bagusnya emang lebih bagus sebanyak di Moskow sih yang bagus gitu. Cuman di Peter juga ada. Peter itu Saint Petersburg ya, saya biasanya nyebut Peter. Jadi banyak juga yang bagus-bagus gitu. Lainnya tuh ada 5, kalau nggak salah sekarang udah nambah ya. Dan di Moskow tuh jauh sih banyak dia lainnya, karena Moskow tuh kan ibu kotanya gede banget. Nah, kalau kita tetap ngebahas Saint Petersburg, ini bisa lama nih kayaknya. Pokoknya Saint Petersburg itu dingin. Suhu yang pernah saya rasakan sewaktu musim dingin terdingin adalah di -30. Itu pada tahun 2016 bulan Januari. Itu memang jarang sekali, tapi biasanya winter, musim dingin itu normalnya -20 memang. Dan juga tidak afdol kalau teman-teman tidak jatuh atau terpeleset di di lantai, di jalan gitu, karena es tadi membeku, terus kalau suhu naik dia akan mencair gitu ya. Jadi pasti ada yang terjatuh. Ini adalah musimnya gitu, musim para orang-orang berjatuhan di jalan. Nah, itu dia musim winter. Oke, kemudian kita move to Moskow. Oke, Moskow ini ibu kota. Seperti Jakarta, besar sekali, ramai sekali, crowded sekali, semuanya pergi ke Moskow, semuanya pergi ke Jakarta ya. Jadi saya sedikit overcrowded gitu, sedikit agak bingung gitu di Moskow itu, apalagi ketika masuk metronya yang banyak banget orang di dalamnya dan banyak banget stationnya yang pronunciation-nya mirip-mirip. Jadi saya 3 kali ke metronya Moskow tuh tersesat terus, teman-teman. Jadi memang benar-benar sebingung itu gitu di dalam Moskow, di dalam stationnya gitu ya. Dan saya mengunjungi Moskow itu selama kuliah hanya 2 kali. Itu adalah perpanjangan paspor dan satu lagi 3 kali. Satu lagi yang pertama perpanjangan paspor, yang kedua waktu itu ngajak mama papa jalan-jalan, dan yang ketiga waktu itu adalah melegalisasi ijazah. Nah, di 3 itu nggak sempat terlalu banyak jalan-jalan sih, tapi ya sempat lah ngitarin Moskow ya gitu ya. Dan karena dia gede banget, crowded gitu ya, ya saya sih kurang begitu suka ya vibes-nya waktu itu, karena terbiasa dengan Saint Petersburg yang tidak begitu crowded gitu. Dan di Moskow ini yang menariknya adalah yaitu dia ada KBRI Moskow, di mana di sana ada ada kantin Indonesia yang menjual makanan Indonesia. Yeay, pasti kalau misalnya KBRI ke Moskow, pasti saya pergi ke KBRI-nya buat makan. Oke. Nah, jarak antara Saint Petersburg dengan Moskow itu sekitar 8 jam dengan kereta biasa. Tapi Rusia punya kereta cepat. Jadi waktu tahun saya sudah di sana tahun berapa ya? Tahun 2000
sampai 2017 itu mereka udah punya kereta cepat, meskipun tidak secepat WHOOS, tapi udah punya. Jadi bisa dipangkas itu setengahnya ya. Jadi yang tadinya kereta biasa 8 jam, kalau kamu naik kereta cepat itu bisa 4 jam aja gitu. Nah, meskipun sebenarnya kereta 8 jam is okay juga karena dia adalah kereta yang tidur. Jadi sleeping train gitu ya. Saya biasanya naik malam ya. Jadi nanti pagi udah nyampe Moskow gitu. Nah, kemudian Moskow itu sangat maskulin ya. Jadi arsitekturnya itu gaya-gaya khas Rusia gitu. Red Square, Kremlin itu tempat Pak Putin kerja. Nah, itu kan di sana ya. Jadi dia sangat maskulin gitu ya. Dan tingkat kecuekan penduduknya sangat tinggi, dan juga sama seperti Saint Petersburg sebenarnya transport yang utamanya itu adalah metro juga, dan lainnya sangat banyak banget ya. Seperti yang saya bilang, saya sering tersesat di sana. Dan juga di Rusia ini kalau bisa dikatakan itu ya, Saint Petersburg itu bukan, kalau bisa dibilang gitu ya, Moskow itu adalah lakinya ya, dan Saint Petersburg itu adalah bininya. Itu banyak sih jokes-jokes seperti itu. Oke. Dan kalau ngomongin suhu nggak jauh beda sih dengan Saint Petersburg ya, Rusia rata-rata begitu ya. Kalau saya dulu ada jokes yang bilang Rusia itu cuma punya 2 musim. Yang pertama adalah musim dingin, yang kedua ya dingin banget gitu, nggak ada musim yang lain kayak gitu. Ini jokes ya teman-teman. Mereka punya 4 musim. Oke. Nah, selanjutnya ada satu lagi kota, itu Ruskeala namanya. Saya tuh cuma one day visit doang karena waktu itu pergi ke tempat wisatanya. Itu ada taman namanya Gorny Park yang dulunya merupakan tambang batu marmer. Ini tuh bagus banget. Saya nggak nyangka bisa menemukan ini di Rusia, meskipun saya juga nggak terlalu eksplor Rusia ya, tapi kayak baru pertama kali ngeliat itu alam. Kayak lembah gitu, jadi dia kayak lembah dimana itu adalah batu marmer. Itu cantik banget. Nah, waktu itu saya perginya waktu lagi musim gugur, jadi vibes orange-nya ditemanin dengan sungai dan batu-batu marmer itu perfectly blended gitu ya katanya ya. Jadi keren banget lah waktu itu. Saya emang worth it lah waktu itu pergi ke sana. Lumayan lama perjalanan, kalau nggak salah tuh 4 jam ya perjalanan, saya lupa. Nah, si Ruskeala ini udah deket banget sama Finland, jadi dia udah di atasnya Peter itu, jadi deket banget sama Finland gitu. Oke, mungkin untuk Rusia itu dulu karena udah panjang ternyata gitu. nggak tahu, ternyata udah panjang aja. Dan memang banyak yang belum saya obrolin ya tentang Rusia. Nanti mungkin bisa bikin part lainnya tentang Rusia, tentang orangnya, tentang pengalaman menarik ya. Mungkin saya akan bikin di episode part berikutnya. Oke, teman-teman, sampai berjumpa lagi di episode Coach Lola and Friends. Oh no, maksudnya kali ini yang segmen baru ini adalah episode Coach Lola Special Countries. Oke. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi.